340. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih: laki-laki 77, perempuan 123, jumlah 200. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%, 28634. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan 4851. Jumlah surat suara yang tidak digunakan jumlah surat suara yang digunakan 23780. Rincian perolehan suara. Data perolehan suara pasangan calon: Kristiana Mukti SPD MSI, Yosef Tanu S STP MSI 6420. 2. Hendrikus Franky Saunoa SE, Dr. Andus Amandus Nahas 5831. 3. Dr. Andus Juandi David, Dr. Andus Eusabius Pinsasi 11347. Jumlah suara sah 23598. Jumlah suara tidak sah 182. Jumlah suara sah dan suara tidak sah 23780. Baik, terima kasih untuk Ibu Dona terhadap hasil yang telah dibacakan. Kami memberikan kesempatan yang pertama kepada para saksi, ada masukan atau tanggapan. Baik, persilakan. Yang pertama pasangan calon nomor 1. Baik, terima kasih. Untuk paslon nomor 1 pas. Baik, terima kasih. Yang berikut saksi dari paslon nomor 2. Pas. Terima kasih. Untuk saksi dari paslon nomor 2, kita ke paslon nomor 3. Sangat pas. Baik, terima kasih untuk bapak-bapak saksi dari 3 pasangan calon. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bawaslu DTU. Kepada Wakil Bawaslu, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua yang saya hormati. Yang pertama, ini juga kaitannya dengan pemilih disabilitas. Nah, pemilih disabilitas berdasarkan DPT untuk Kecamatan Kota Ketamnanu, jumlah laki-laki itu 115, jumlah perempuan 134, sehingga jumlah keseluruhannya itu sebanyak 249. Kemudian di dalam jumlah seluruh pemilih disabilitas sesuai dengan hasil, untuk laki-laki 141, perempuan 199, dan jumlahnya 340. Ada selisih sebanyak 91. Itu yang pertama Pak Ketua. Yang kedua, kami juga ingin bertanya Pak Ketua, kaitan dengan hasil yang ada, khususnya untuk perolehan suara yang ada. Kalau kita amati di dalam perolehan suara berdasarkan sirekap yang ada dan juga berdasarkan web rekapitulasi yang juga ditampilkan secara langsung dan publik kemudian mengakses itu, kami menemukan data web rekap yang ditampilkan, data itu ibarat dia sudah 100%, mundur lagi belum 100%. Sudah 518, mundur lagi 516. Bahkan di hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ada satu kecamatan yang berbeda. Saya ragu apakah kemudian di dalam rekapitulasi sebentar yang kami masih temukan sampai dengan saat sekarang, yang diakses kepada media, akses kepada masyarakat, itu data masih berbeda. Ya, prinsip daripada teknologi itu mempermudah kita agar kerja-kerja manual kita itu terbantu. Tapi kalau misalnya informasi itu juga kemudian tidak clear kepada masyarakat, maka kami rekomendasikan untuk web itu di-suspend.
disuspend sementara, sehingga akses digital informasi pada masyarakat itu tidak jadi kabur. Walaupun di dalam prinsip web rekap, dalam prinsip disclaimer-nya itu menjelaskan bahwa proses rekapitulasi yang sah adalah proses rekapitulasi atau pleno terbuka hari ini. Tapi proses penyampaian informasi itu juga harus jelas, Pak Ketua. Saya tidak perlu sebutkan kecamatannya, tetapi ya rekomendasi kami kalau misalnya kita pakai dengan rujukan seperti itu, maka ada kecamatan juga yang hasil rekapitulasi tingkat kecamatannya berbeda. Rekomendasi Bawaslu kita suspend nanti di web rekap. Demikian Pak Ketua, saya kembalikan. Tidak bisa itu untuk transparansi publik. Baik, terima kasih. Memang Sirekap ini sejak awal kami sampaikan bahwa dia sebenarnya alat bantu. Jadi ketika saya menulis data, saya bisa menggunakan laptop untuk lebih rapi, bisa ditulis tangan. Tetapi kita menjamin bahwa hasil yang digunakan adalah hasil yang diperoleh dari proses pleno secara berjenjang. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa informasi terkait Sirekap yang sempat menampilkan data bahwa belum 100%, bahwa memang ada kekeliruan sehingga kemudian ada salah input sehingga kemudian dikoreksi oleh KPURI, dan setelah diperbaiki sekarang yang dipublikasi sudah 100%. Baik. Tambahan Pak Ketua, betul 100%, tetapi terhadap selisih data di beberapa kecamatan itu masih terdapat selisih, walaupun sudah 100%. Betul bahwa prinsipnya Sirekap itu sebagai alat bantu, tetapi kalau kita dengar dari penjelasan di tata tertib, proses pleno hari ini menggunakan Sirekap, apabila kemudian jaringan itu bermasalah kita menggunakan yang manual. Jadi kemudian jadi pertanyaan, hal yang kemudian diatur dalam putusan normatif itu apakah yang manual? Karena kalau kita lihat Sirekap itu sebagai alat bantu, jangan kemudian mendesain proses ini seolah-olah bahwa proses Sirekap itu menjadi alat yang paling utama. Sirekap adalah alat bantu, sehingga esensi daripada proses ini adalah bagaimana Sirekap hanya menjadi alat bantu, dan kita utamakan, prioritaskan bagaimana proses manual yang sudah dibangun dan juga dilaksanakan oleh teman-teman di kecamatan kita taati. Yang kedua, betul dia kemudian informasinya itu berbeda, kita tetap pakai patokan hari ini, tetapi informasi yang keluar kepada masyarakat mengakses itu, ini informasinya berbeda-beda. Sudah 100% turun lagi ke 98%, sudah 518 turun lagi 516. Ya, minta maaf Pak Ketua, ini hanya sekedar masukan, catatan. Sehingga kalau kemudian informasi itu kita rasakan tidak baik atau misalnya tidak terlalu penting, maka kami Bawaslu TTU rekomendasi kita suspend saja web. Sehingga kita pakai patokan sekarang Sirekap yang ada maupun SIMAM yang ada. Minta maaf, proses manual yang ada. Demikian Pak Ketua, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Segala masukan itu baik, dan untuk Sirekap ini pleno itu akan memberikan koreksi terhadap hasil yang berada di web Sirekap itu, sehingga kemudian itu hasil yang yang keluar adalah data tunggal. Tidak bisa ada dua versi bahwa data Excel manual dan Sirekap. Yang pasti bahwa ada hal-hal yang tidak cocok, ada kekeliruan atau perbedaan-perbedaan itu kita akan berusaha untuk memperbaiki sehingga muncul kesamaan. Yang jelas patokan kita untuk mengendalikan semua data itu masih berada pada C maupun D hasil yang berada dalam kotak ini. Baik, saya pikir seperti itu pas ya. Oke. Betul. Baik. Saya juga saran saja seperti teman-teman Panwas. Kasih tahu itu Sirekap itu beda dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang publikasi itu beda dengan itu Sirekap itu. Kalau data pendukungnya masih ragu, jangan buat kesimpulan bahwa ini sudah 518 TPS. Kalau Pak Willy, saya atau Pak Kristo itu biasa. Karena kalau kami keliru itu biasa. Ketika saya lihat itu hasil Sirekap, saya 2 malam pasang motor kembali. Ini saya kelirunya di mana? Nah ini yang kayak kami temukan itu ternyata seperti yang Pak Mbak sampaikan itu.
Nah masyarakat ini kan lebih percaya itu si rekap itu dengan bapak-bapak yang duduk di depan ini ketimbang kami yang ada di sini terkait hasil. Makanya ke depan ataupun hari ini kalau itu rekap masih muncul dengan hasil yang berbeda, yang tadi disampaikan oleh Pak Ambas itu, saya minta supaya segera disikapi. Saya tahu bapak punya niat baik, karena capek maka ketelitian dengan sendirinya berkurang. Tapi sebaiknya ekstra hati-hati untuk memberikan informasi kepada publik. Itu saja Pak Ketua, mohon maaf kalau tidak berkenan. Terima kasih. Baik, terhadap masukan-masukan yang tadi disampaikan oleh Bawaslu, kemudian teman-teman dari saksi pasangan calon, itu menjadi catatan bagi kami untuk kita melakukan pembenahan ke depan. Ya memang KPU memiliki satu spirit bagaimana bisa memberikan informasi publik, tetapi di sisi lain perlu melakukan pertimbangan matang sebelum memberikan informasi publik, dan itu catatan buat kami dan kita akan perhatikan di masa-masa yang akan datang. Baik, untuk Bawaslu, teman-teman saksi sudah pas ya? Bawaslu? Pas. Oke, saya kembali ke Bapak Ibu Komisioner. Apakah sepakat ditetapkan untuk hasil dari Kecamatan Kota Tefernano dari Ibu Dona, Pak Lukas, Pak Saleh, kakak ini? Oke, saya juga sepakat. Dengan demikian maka rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk Kecamatan Kota Tefernano ditetapkan. Terima kasih untuk Ibu Ketua, teman